Halo semuanya, perkenalkan nama saya Peter Egi Alvano dengan NIM 67202124. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya, yaitu jaringan komputer. Pada soal kali ini memiliki ketentuan jaringan yaitu 4 jaringan, lantai 1, 2, 3, dan 4. Di lantai yang pertama itu ada 100 host, lantai yang kedua itu 20 host, lantai ketiga 50 host, dan lantai keempat itu 60 host. Ada 4 router dan 4 switch. Masing-masing lantai diberi 5 klien. IP awal yaitu 192.168.24 karena digit terakhir NIM saya 124.0. Antar gedung masing-masing 2 host. Untuk DHCP lantai 1, 2, 3, dan 4 masing-masing 1 server. 1 server di lantai 1 untuk DHCP dan DNS. Kemudian tiap lantai harus bisa terhubung dengan server DNS. DNS harus bisa diakses semua lantai. Semua klien menggunakan DHCP. Domainnya untuk DNS-nya yaitu tasjarcom.com. Sebelumnya saya mengerjakan terlebih dahulu VLSM-nya terlebih dahulu untuk memudahkan ketika saya melakukan konfigurasi di Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya sudah mengerjakan lantai 1, kemudian lantai 4, kemudian lantai 3, kemudian lantai 2, kemudian lantai 1 ke lantai 2, kemudian lantai 2 ke lantai 3, kemudian lantai 3 ke lantai 4, dan yang terakhir itu adalah lantai 4 ke lantai 1. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi, kita pasang dulu setiap ketentuan-ketentuannya, mulai dari router, kemudian ada switch, kemudian ada 5 klien di masing-masing lantai, kemudian ada juga server di masing-masing lantai. Setelah semuanya sudah kita pasang, jangan lupa diberi kabelnya. Kita pasang semuanya tanpa terkecuali. Kemudian setelah selesai kita memasang kabelnya, jangan lupa untuk memasang modulnya terlebih dahulu di masing-masing router. Di sini saya menggunakan HWIC strip 2T di masing-masing router. Kemudian setelah kita pasang setiap modulnya di masing-masing routernya, sekarang kita masukkan gigabit Ethernetnya 0 per 0-nya sesuai dengan urutan lantainya yang kita pilih routernya. Dimulai dari lantai yang pertama, kita cek dulu lantai yang pertama itu IPv4 address-nya itu yaitu adalah 192.168.24.1. Kemudian subnet masknya itu adalah 128. Jangan lupa kita on-kan terlebih dahulu. Kemudian kita berlanjut ke lantai yang kedua. Di sini lantai yang kedua kita cek dulu di VLSM-nya, yaitu adalah 192.168.25.1. Dan untuk subnet masknya itu adalah 224. Kemudian jangan lupa kita on-kan. Kemudian untuk yang di lantai 3, untuk gigabit Ethernet 0 per 0-nya yaitu adalah sesuai dengan lantai yang ketiga, yaitu 192.168.24.193. dan subnet masknya itu adalah 255.255.255.192. dan jangan lupa kita on-kan. Kemudian untuk di lantai yang keempat, lantai yang terakhir, kita masuk kembali ke gigabit Ethernetnya. Nah, di sini untuk di lantai 4 itu IPv4 address-nya yaitu adalah 192.168.24.129.
Dan untuk subnet masknya itu adalah 255 255 255 192. Kemudian setelah kita selesai memasukkan gigabit Ethernet 0 per 0 nya, sekarang kita mulai memasukkan serialnya dari masing-masing lantai. Dimulai dari lantai 1 ke lantai 2 itu kita cek di VLSM nya, yaitu adalah 192.168.25.33 dan subnet masknya itu adalah 252, maaf. Dan jangan lupa di on kan. Kemudian untuk di serial 011 nya itu kita menggunakan lantai 4 ke lantai 1 menggunakan yang 192.168.25.46. Itu adalah konfigurasi serial yang di lantai satunya. Kemudian kita lanjut ke lantai 2. Untuk di lantai 2 serial 010-nya itu yaitu adalah menggunakan yang ini, lantai 1 ke lantai 2 yang 192.168.25.34 dan subnet masknya itu adalah 252. Jangan lupa di on kan. Untuk di serial 011-nya itu kita menggunakan yang lantai 1 ke lantai 2 yaitu 192.168.25.37. Jangan lupa di on kan. Untuk di lantai ketiga serial 010-nya yaitu adalah ini, di lantai 3 ke lantai 4 yaitu 192.168.25.41. Dan untuk serial 011-nya di lantai yang ketiga yaitu adalah 192.168.25.38 dan subnet masknya adalah 252. Jangan lupa di on kan. Untuk di lantai yang keempat, lantai terakhir, untuk serial 010-nya itu kita menggunakan yang di lantai 3 ke lantai 4 yaitu 192.168.25.42 dan subnet masknya adalah 252. Disesuaikan di setiap lantai yang kita gunakan dan jangan lupa di on kan. Untuk di serial 011-nya itu menggunakan di lantai 4 sampai ke lantai 1 yaitu adalah 192.168.25.45 dan subnet masknya adalah 252. Nah, setelah serialnya semua sudah dimasukkan dengan benar dan jangan ada yang salah dan jangan lupa juga di on kan, sekarang kita mulai mengkonfigurasi setiap server yang ada di masing-masing lantainya. Kita ke desktop, ke IP configuration. Nah, di sini kita menggunakan yang statiknya. IPv4 address-nya itu kita gunakan 192.168.24.2. Kenapa kita nggak pakai yang titik 1? Karena titik satunya sudah digunakan di routernya. Kemudian subnet masknya itu 128. Ini kita sesuaikan dengan masing-masing lantainya. Untuk default gateway-nya itu 192.168.24.1 dan DNS servernya kita menggunakan yang IPv4 address-nya di lantai pertamanya 192.168.24.2. Dan selanjutnya langsung aja kita ke service terus ke DHCP-nya. Nah, untuk di DHCP di lantai yang pertamanya itu di default gateway-nya itu kita tuliskan yang tadi 192.168.24.1 dan DNS servernya 192.168.24.2 dan start IP address-nya itu dimulai dari yang ketiga karena kita harus memulai dari yang belum dipakai. Kemudian jangan lupa di save dan di on kan. Kemudian untuk DNS-nya di sini kita tuliskan namanya itu, nama dari linknya itu adalah
tasjarcom.com, semuanya huruf besar, dan addressnya itu adalah 192.168.24.2. Itu adalah pengaturan konfigurasi DHCP dan DNS di server yang lantai 1. Kemudian jangan lupa untuk di masing-masing kliennya itu kita on-kan langsung DHCP-nya secara otomatis di masing-masing komputernya. Di masing-masing komputer harus kita hidupkan DHCP-nya. Nah, setelah semua klien sudah dihidupkan DHCP-nya, kita pindah ke server yang ada di lantai kedua. Di sini kita seperti biasa lagi, kita konfigurasi dulu IP-nya di desktop. Kemudian di statiknya kita gunakan 192.168.25.2 karena di lantai 2 itu networknya adalah 192.168.25.1 dan subnet masknya itu adalah 224 sesuai dengan VLSM di lantai kedua, dan default gateway-nya itu adalah 192.168.25.1. DNS servernya kita langsung tuliskan 192.168.24.2. dan jangan lupa setelah konfigurasi IP-nya telah berhasil, kita ke service dan ke DHCP. Nah, di DHCP-nya ini default gateway-nya sesuai yang tadi, yaitu adalah 192.168.25.1, dan DNS servernya seperti yang tadi kita sudah masukkan di DNS server yang lantai pertama, yaitu 192.168.24.2. dan dimulai IP-nya itu dimulai dari ketiga karena yang ketiga ini belum dipakai. Jangan lupa di save dan jangan lupa di on-kan, karena di ketentuan itu yang dibutuhkan DNS hanya di server lantai 1, maka di lantai 2 ini sampai ke 4 tidak perlu kita atur untuk DNS-nya. Untuk di lantai ketiga kita atur juga, lantai 3 server kita atur juga di desktopnya, IP configuration-nya di statiknya kita gunakan range di lantai ketiga, range pertamanya 192.168.24.194 karena 193 sudah digunakan. Subnet masknya itu adalah 192, default gateway-nya itu adalah range yang tadi, dan DNS servernya sama seperti lantai yang pertama, 192.168.24.2. Setelah selesai IP konfigurasinya, kita ke DHCP-nya, kita atur default gateway-nya itu yang tadi 192.168.24.193. DNS servernya masih sama seperti lantai yang pertama, dan start IP address-nya itu dimulai dari 195 karena kita gunakan yang belum terpakai. Kemudian jangan lupa di save dan jangan lupa di on-kan. Dan di lantai yang terakhir, di lantai yang keempat itu, untuk di servernya itu jangan lupa di konfigurasi IP-nya terlebih dahulu menggunakan range plus satunya si lantai 4, yaitu 192.168.24.129 ditambah 1 yaitu jadi 130 karena 130 belum digunakan. Subnet masknya itu 192, default gateway-nya 192.168.24.129, DNS server yang sama seperti lantai yang pertama. Kemudian DHCP-nya kita atur default gateway-nya seperti range di lantai 4, kemudian DNS servernya sama seperti lantai 1, dan start IP address-nya itu dimulai dari 131. Kita gunakan yang belum terpakai pada lantai tersebut. Kemudian kita save, jangan lupa, dan kita on-kan. Oke, pengaturan DHCP dan DNS-nya sudah
selesai. Nah, sekarang ketika udah selesai, kita melakukan langkah yang terakhir, yaitu kita melakukan static routing untuk masing-masing lantainya, supaya lantai 1 ke lantai 2, lantai 1 ke lantai 3 dan keempat bisa terhubung, sama seperti yang lainnya juga bisa terhubung juga. Nah, di sini untuk networknya itu kita isi sesuai dengan tujuannya. Misal dari lantai 1 mau ke lantai 2, itu kita masukkan networknya si lantai 2-nya 192.168.25.0, networknya si lantai 2-nya yang ini. Oke, kemudian untuk subnet masknya kita masukkan saja yang subnet masknya si lantai 2. Kemudian untuk next hopnya itu melewati lantai yang mana? Nah, di sini kita melewati lantai yang ke-2. Di sini kita gunakan yang ini next hopnya, lantai 1 ke 2, dan gunakan 192.168.25.34. Itu untuk yang ke lantai 1 ke lantai 2. Kemudian untuk lantai 1 ke lantai 4. Nah, di sini untuk yang terakhir ini lantai 1 ke lantai 4 itu menggunakan networknya si lantai 4 192.168.24.128 dan menggunakan jalannya itu yang ini, lantai 4 ke lantai 1 yang untuk next hopnya 192.168.25.45. Dan untuk yang terakhir ini itu menggunakan si lantai 3. Kita dari lantai 1 ingin ke lantai 3-nya. Nah, jadi kita menggunakan 192.168.24.192. Subnet masknya jangan lupa diisi, dan next hopnya itu kita ini melalui jalannya si lantai 1 ke lantai 2, yaitu adalah 192.168.25.34. Itu merupakan static routingnya di lantai yang pertama. Untuk lantai yang kedua, nah yang pertama ini kita gunakan lantai 1 ke 2 dulu. Jadi lantai 2 ini mau ke lantai 1, jadi kita harus gunakan si networknya lantai 1, yaitu 192.168.24.0, dan itu melalui ini lantai 1 ke lantai 2 menggunakan range yang pertama, yaitu 192.168.25.33. Nah, yang kedua ini untuk yang static routing yang kedua ini menggunakan 192.168.24.192 karena kita mau menghubungkan dari lantai kedua ke lantai yang ke-3. Jadi sini menggunakan networknya lantai 3 dan menggunakan kita melalui jalurnya si lantai 2 ke lantai 3 ini. Range-nya 192.168.25.38. Dan yang terakhir untuk static routing yang ada di lantai kedua itu yaitu 192.168.24.128 karena kita ingin menuju ke lantai keempat. Dan di sini menggunakan sama seperti tadi lantai 2 ke lantai 3-nya ini karena melalui jalurnya si lantai 3-nya ini 192.168.25.38. Nah, untuk static routing di lantai 2 telah berhasil, telah selesai. Untuk di lantai yang ketiga, kita mulai dari kita mau menyambungkan ke lantai 2, yaitu 192.168.25.0, yaitu networknya si lantai 2 ini. Dan melalui lantai 2 ke lantai 3 ini, range-nya yang ini. Kita
kita menggunakan yang ini, next hop-nya 192.168.25.37. Dan untuk yang kemudian dari lantai 3 mau ke lantai 1, yaitu networknya adalah 192.168.24.0 melalui jalurnya si lantai 2 lagi, dari lantai 3 ke lantai 1, 192.168.25.37. Dan yang terakhir lantai 3 mau ke lantai 4, yaitu kita menggunakan networknya lantai 4, yaitu 192.168.24.128. Kemudian dia melalui next hop-nya, yaitu adalah ini, lantai 3 ke lantai 4, 192.168.25.42. Nah, di sini untuk static routing di lantai ketiga udah selesai. Dan yang terakhir static routing di lantai keempat. Nah, di static routing sama seperti yang pertama-tama tadi. Dari lantai 4 kita mau menuju ke lantai 3, yaitu menggunakan networknya si lantai 3, 192.168.24.192, dan melalui next hop-nya yaitu adalah 192.168.25.41. Dan yang kedua, sekarang kita mau ke lantai kedua. Nah, ini dia. Dari lantai 4 ingin ke lantai 2, 192.168.250 melalui yang tadi lagi, lantai 3 ke lantai 4 next hop-nya, karena dia melalui jalurnya lantai 3, itu 192.168.25.41. Dan yang terakhir dari lantai 4 ingin ke lantai 1. Dan di lantai 1 ini networknya adalah 192.168.24.0, dan melalui next hop-nya yaitu ini, 192.168.25.46. Dan jangan lupa subnet masknya ini masing-masing lantai yang ingin dituju jangan lupa dituliskan. Oke, jadi untuk konfigurasinya, subnettingnya kita udah berhasil. Sekarang kita ingin tes terlebih dahulu pingnya dari lantai 1 ke lantai 2. Itu berhasil. Dari lantai 1 ke lantai 3 sukses. Dari lantai 1 ke lantai 4 sukses. Sekarang kita mulai dari lantai 2 ke lantai 1 sukses, lantai 2 ke lantai 3 sukses, lantai 3 ke lantai 4 sukses, dan lantai 2 ke lantai 4 sukses. Sekarang kita coba ke lantai 3-nya. Lantai 3 ke lantai 1 sukses, lantai 3 ke lantai 2 sukses, dan tadi lantai 3 ke lantai 4 sukses juga. Dan yang terakhir kita coba dari lantai 4 ke lantai 1 sukses, dari lantai 4 ke lantai 2 sukses, dari lantai 4 ke lantai 3 sukses juga. Jadi ini menandakan bahwa konfigurasi yang kita buat semua tidak ada yang salah. Kemudian sekarang kita akan mencoba DNS server di masing-masing lantainya. Kita coba di klien yang ada di lantai 1. Kita masukkan alamatnya, itulah tasjarcom.com. Nah, di sini di lantai 1 DNS-nya berhasil. Kalau kita coba di lantai yang kedua, tasjarcom.com.
Di lantai 2 juga berhasil. Kemudian kita tes di lantai ketiga. tasjarkom.com. Di lantai 3 berhasil, dan di lantai yang keempat, yang terakhir, kita tes. Dan di lantai yang keempat juga berhasil. Jadi mungkin sekian penjelasan dari video tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian semua juga bisa mengikuti penjelasan dari saya. Terima kasih.